Oke, ini adalah cat dari PTBA ya. Coba kita garis teman-teman. Kita garis. Kemudian ini kita garis. Nah, ini teman-teman ya. Secara sekilas saham PTBA ini masih dalam keadaan uptrend ya. Cuman dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Serba Inspirasi. Pada kali ini saya akan membuatkan review ya dari subscriber saya, yaitu PTBA ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview ya satu saham lagi yang masuk jajaran pickup ya. Jadi saham yang mempunyai kapital tinggi ya. Jadi kapitalisasi pasar yang tinggi. Oke, ini adalah cat dari PTBA ya. Coba kita garis teman-teman. Kita garis. Kemudian ini kita garis. Nah, ini teman-teman ya. Secara sekilas saham PTBA ini masih dalam keadaan uptrend ya. Cuman dari ini, lihat kursor saya, dari bulan 6 itu terjadi konsolidasi ya, terjadi sideways, tapi secara grafik ini masih sangat aman ya. Dan bahkan saya merekomendasikan masih beli ya di sini ya, masih bisa beli. Jadi saham-saham yang seperti ini adalah kesempatan untuk masuk. Kenapa? Karena situasinya sudah lama dan dia bertahan di garis support. Nah, skenarionya gimana? Begini ya. Kalau posisi saat ini teman-teman itu sudah punya barang ya, sudah punya barang. Coba kita sebentar, kita tambahin ini dulu teman-teman. Kita tambahin Vibo dulu. Nah, ini adalah Vibonya untuk PTBA ya. Jadi kalau mau posisinya sudah punya barang ya, sudah punya barang, itu jangan buru-buru melakukan AVG down ya. Ada kemungkinan ya, skenarionya ada kemungkinan kalaupun dia turun ya, kalaupun dia turun, karena ini mentok di sini teman-teman, harga mentok di 2160-an. Kenapa? Di sini ada garis Vibo di sini ya. Jadi beberapa kali harga mentok di sini. Biasanya kalau sudah 2 kali mentok kayak gini ya, dia akan melakukan koreksi dulu ya biasanya. Tapi bisa saja ini kalau tiba-tiba volumenya tinggi bisa jebol ke sini. Tapi kalau selama volume masih segini, dia masih belum mampu untuk jebol ke atas ya, gitu. Jadi saran saya, kalau saat ini sudah punya posisi, siapkan dana kalau mau AVG down di sini di 2000-an di sini. Itu ya. Di sini bisa 30% AVG down-nya. Kemudian di sini lagi teman-teman, di sini ya. Di sini. Jadi kalau beberapa hari ke depan misalkan tiba-tiba ada volume tinggi dan harga break di 2160-an di sini, di atas garis ini, maka dia akan potensi naik ke sini dan terus akan terjadi uptrend ya. Tapi selama garis ya, tapi selama harga itu berada di atas garis atau garis ini masih berada di bawah harga, itu masih cenderung aman ya. Jadi
tinggal ini saja. Nanti kita lihat dividen untuk PTBA ya, sekilas untuk fundamentalnya. Cuman memang kenapa kecenderungan sideways kayak gini teman-teman ya, karena memang saham batubara ini belakangan 2 tahun 3 tahun belakangan ini memang lagi lesu gitu ya, dan itu berdampak pada sektor penambangan secara keseluruhan ya gitu, khususnya batubara ya, khususnya batubara gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang rencananya mau investasi jangka panjang di atas 3 tahun ya dan posisi saat ini belum punya, menurut saya lebih baik hindari dulu saham pertambangan batubara khususnya ya. Jadi kalau saran saya, lihat video saya yang terkait dengan Astra Internasional ya. Astra Internasional itu juga saham blue chip ya, saham big cap. Nah, itu posisi saat ini itu harga ini lah ya, tanggal ini lah ya. Jadi saya selalu menampilkan tanggal pada saat review biar tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi hari ini saya buat memang dari Sabtu teman-teman ya. Nah, Astra Internasional nanti kita coba lihat cardnya ya. Itu sudah saya buat reviewnya. Itu sangat bagus untuk entry saat ini, untuk posisi masuk saat ini, dan dividennya itu juga masih bagus sekitar 4% gitu ya. Memang kalau PTBA ini nanti kita coba berapa dividennya ya, tapi intinya kondisi saat ini masih aman ya, kondisi saat ini masih aman. Untuk terus naik dia harus break di Fibo ya 2160-an gitu, itu harus dilewati dulu. Selama volume masih segini saja ya, volume masih segini saja, itu belum, atau paling enggak dia harus break di volume 60 lah di sini ya, garis warna hijau muda ya gitu. Itu kemungkinan dia akan baru bisa naik ke atas. Jadi ini bahasanya ya konsolidasi kalau bahasa saya ya. Tapi selama dia nggak turun ke sini, ke bawah garis ini, itu insya Allah aman. Kalaupun nanti skenario-nya bisa saja dia turun dulu ke sini ke 2000-an baru dia melejit naik gitu teman-teman. Biasanya juga gitu. Jadi akan banyak trader-trader ya yang pasang stop loss di bawah garis ini teman-teman ya. Makanya bisa saja nanti harga itu menjemput cut loss dulu, stop loss dulu, dia ke 2000 baru dia mantul ke atas naik. Tapi itu kalau dia breakdown di garis support ini ya. Tapi selama enggak nembus garis support ini aman-aman aja. Nah, apakah boleh AVG down pada saat dia turun di 2100 misalkan? Menurut saya percuma ya. Menurut saya percuma. Itu namanya enggak AVG down, tapi nambah porsi. Kalau cuma ini misalkan harga sekarang 2130 misalkan. Nah, terus nambah lagi cuma 2100. Itu kan namanya enggak AVG down gitu. Itu nambah porsi kepemilikan saja kalau menurut saya. Jadi begitu yang dinamakan AVG down itu kalau saya, selain saham bagus, ini memang juga masuk saham bagus, tapi dia akan kita taruh di pos-pos sini teman-teman kalau mau AVG down itu gitu, di atas garis ini sedikit, misalkan 1800 ya kita pasang 1810 gitu ya. Kenapa harus seperti itu ya? Biar kejemput nanti antrian kita gitu. Itu baru namanya AVG down gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya belinya di sini di 2400-an ya, kalau mau nyicil nambah di sini baru boleh teman-teman ya. Boleh nambah di sini. Seharusnya di sini. Pokoknya harga yang aman itu adalah harga mepet garis di sini untuk entry beli ya gitu. Oke, itu ya. Jadi masih aman, levelnya masih uptrend sebenarnya, walaupun ini sedang konsolidasi flat ya harganya. Dari sini kan flat ini teman-teman ya, dari sini flat teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat
dari faktor fundamentalnya. Seperti apa? Kita lihat mouse-nya dulu ya, margin of safety-nya dulu. Stok. Kita lihat PTBA. Nah, ini teman-teman. Jadi harga wajarnya ya, nilainya itu 5.580. Terus margin of safety itu 2.790. Nah, harga sekarang 2.130. Jadi masih sangat di bawah margin of safety. Artinya secara sederhananya ini masih sangat berani ya. Harga ini akan mudah ditempuh nanti ya. Harga 2.700 itu akan mudah tercapai nanti teman-teman. Percaya atau enggak percaya ya. Jadi di sini 2.700-an. Nah, sekitar di sini teman-teman. Ya. Ini akan mudah dicapai nanti. Atau 2.800 lah. Di sinilah 2.700 itu akan mudah tercapai nanti. Karena harga saat ini masih di bawah harga MOS ya, margin of safety. Gitu teman-teman, itu dari MOS-nya ya. Kemudian kita coba masuk ke investing dulu untuk melihat ini apa dividennya. Jadi untuk PTBA nggak perlu ini ya, nggak perlu khawatir ya. Cuman memang sektor batubara lagi lesu ya, komoditas biasa lah, sama kayak CPO gitu. CPO itu ya kayak gitu, begitu permintaan ekspor naik ya harganya naik. Pada saat gitu aja, bolak-balik gitu aja dia. PTBA gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau bagus, kalau yang baru mau beli ya yang di sini dekat garis ini. Kalau dia nanti turun di sini dekat garis ini akan lebih bagus lagi kita beli. Nggak usah nunggu di 2000 di sini. 2000 ini nanti AVG down aja 30% tadi. Gitu. Mana PTBA ini? Nah ini. PTBA. Nah, ini teman-teman, tahun kemarin ya dividennya sangat tinggi ya, 15,33% PTBA ya. Tapi ini tahun kemarin ya, artinya tahun kemarin tidak mencerminkan tahun yang akan datang gitu. Nah, lihat di video saya ya, silahkan cek video-video saya sudah upload bagaimana cara melihat dividen itu rata-rata dalam 5 tahun ya. Jadi yang bisa dijadikan acuan adalah dividen selama 5 tahun ya, total rata-ratanya lah, rata-rata dalam 5 tahun itu yang dijadikan acuan. Artinya bisa saja tahun kemarin ini 15%, tapi tahun sebelumnya itu 0 atau mungkin di bawah 10% gitu. Jadi rata-rata ya, yang kita gunakan adalah rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Karena dividen sekarang kalau cuma kita jadikan acuan dalam 1 tahun, belum tentu tahun depan itu juga 15% gitu ya. Tapi memang PTBA ini termasuk saham yang bagus gitu teman-teman ya. Nilai betanya di atas 1 teman-teman. Jadi gerakannya juga mengikuti gerakan IHSG, jadi selaras gitu ya. Begitu teman-teman, sekilas terkait dengan ini ya, dengan saham PTBA. Coba kita cek untuk chartnya 5 tahun teman-teman.
EPS-nya ini juga tinggi ya, 345. Nah, ini coba bayangkan saja, kalau kita investasi jangka panjang tanpa melihat chart dan potensial sebuah saham. Misalkan kita beli di tahun 2015 ya. Walaupun harga sempat naik tertinggi ke berapa nih? 4.800, 4.400 ya. Dia turun lagi, teman-teman, gitu. Jadi memang apa ya? Kalau jangka-jangka panjang itu, kalau di atas 3 tahun itu, kalau ininya yield dividennya ini nggak bagus, nggak di atas 8%, 9% ya rugi gitu. Maka carilah dividen yang yield rata-rata dalam 5 tahun itu adalah 9%. Kenapa 9%? Karena harus di atas suku bunga obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Gitu teman-teman ya, bahasa sederhananya. Jadi untuk yang pegang PTBA nggak usah khawatir karena ini masih dalam tren yang naik. Oke, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon dukung terus channel saya ya, support terus channel saya dengan cara subscribe, like dan komen. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada video yang ingin saya buat seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.